Istighfar Bapak Ibu atas segala dosa dan khilaf yang kita kerjakan. Allah Maha sayang kepada kita semuanya. Karena itu demi Allah Bapak Ibu, Allah undang kita ke sini agar kita dekat, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, bukan untuk dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi lil haq. Nas'aluhu an yahdiyana linanhadha bi amanatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah umrah Travel Sako Holidays yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita tetap berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Kita tetap berada dalam keadaan istiqamah di jalan Allah. Kita bersyukur karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nafas untuk kita gunakan, untuk kita pakai, untuk kita manfaatkan dalam kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan badan yang sehat, pikiran yang sehat, hati yang bersih, sehingga kita bisa hadir di bumi Allah Subhanahu wa taala, di tanah suci ini, di tanah yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab pernah mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah, evaluasilah masing-masing diri kalian sebelum nanti datang masa perhitungan, masa evaluasi, di mana saat itu Bapak Ibu tidak ada kezaliman, di mana saat itu hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tidak ada yang bisa mengatakan sesuatu yang bisa menjadikannya lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pengadilan atau apa saja di dunia ini, orang-orang bisa lepas dari dosa dan khilafnya. Bisa jadi karena kecerdasannya, karena banyaknya uang, karena banyaknya relasi, kita bisa selamat dari pengadilan dunia ini. Tetapi demi Allah Bapak Ibu, nanti pada hari akhirat, yaumul hisab, tidak ada yang akan selamat. Semuanya akan tertulis, semuanya akan terdeteksi, kecil, besar, amal yang kita kerjakan pasti akan kita dapatkan balasannya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sekecil apapun yang pernah kita kerjakan kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum kita Bapak Ibu, atau tertawa kita, benci kita, dan seterusnya, sekecil apapun, maka semuanya tidak akan lepas dari catatan dan pertanggungjawaban yang harus kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pejamkan mata Bapak Ibu, pejamkanlah mata kita ini dan bukalah mata hati kita masing-masing. Mari sejenak, mari sesaat Bapak Ibu, kita merenungkan tentang perjalanan hidup kita sampai saat ini. Mari kita renungkan
Mari kita evaluasi perjalanan hidup kita saat ini. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan akan kembali kemana kita semuanya ini? Itulah renungan yang setiap saat harus selalu hadir dalam jiwa kita. Harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan makhluknya ini secara sia-sia. Allah tidak menciptakan kita, tidak menghadirkan kita di dunia ini kecuali Bapak Ibu ada misi dan tugas yang harus kita kerjakan. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Itulah yang harus senantiasa kita ingat, bahwa tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah hafal oleh kita semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali apa Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan besarnya, sejauh mana hidup kita yang sampai saat ini? Dari kita dilahirkan Bapak Ibu, kemudian kita besar, dewasa, dan sampai umur saat ini, sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, yang ahli ibadah? Atau sebaliknya, hidup kita masih berlumpur dosa, masih penuh dengan kemaksiatan, yang hadir dalam diri kita hanyalah kepentingan duniawi semata. Mari kita renungkan, kenapa Allah menciptakan kita? Kenapa Allah hadirkan kita di dunia ini Bapak Ibu? Dan sesungguhnya kalau kita merasa di sini saja Bapak Ibu, dari sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir ke tanah suci ini, kita tidak ubahnya seperti satu butir pasir. Satu butir pasir di gurun Sahara yang begitu luas. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kayanya kita, dihormatinya kita, di keluarga, di kampung kita, di sini semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa wasiat para ulama, supaya hidup kita terus lurus dan benar, maka hendaknya kita meresapi, merenungkan untuk apa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita bukan untuk hura-hura. Hidup yang sesaat ini bukan untuk main-main, tetapi kita punya misi besar, punya tugas untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita memiliki tugas dan tanggung jawab, maka kemana kita akan kembali? Kemana kita akan pergi? Tidak lain dan bukan, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita pasti akan kembali kepada Allah. Harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, sanak saudara yang berada di sekeliling kita, semuanya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pertanyaan besarnya Bapak Ibu, sejauh mana kita sudah menggenggam amanah tersebut? Sejauh mana kita sudah betul-betul menjaga tanggung jawab yang Allah titipkan kepada kita tersebut? Maka kehadiran kita di tanah suci ini Bapak Ibu, sesungguhnya salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik kita, mengingatkan kita kembali, jangan sampai kita lalai dengan dunia yang fana ini.
Sesungguhnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan seisinya ini jangan pernah boleh menjadi raja di dalam diri kita masing-masing. Genggamlah dunia ini di tangan kita. Kita yang menguasai dunia, bukan dunia yang menguasai kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini tidak akan lama, Bapak Ibu. Pertanyaan besar, Bapak Ibu. Mari pejamkan mata kita, renungkan, sudah siapkah kita ketika kepastian itu menjemput kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan takdirnya kepada kita. Apakah sudah siap atau belum kita semuanya? Demi Allah Bapak Ibu, Allah mengundang kita ke tanah suci ini bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita orang alim, bukan karena kita orang yang istimewa, bukan. Tetapi apa? Rahasianya ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjaga kepercayaan Allah mengundang kita ke tanah suci ini. Ayo kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, kami sadar ya Allah dengan sepenuh hati bahwa amal ibadah yang kami kerjakan ini ya Allah masih sangat jauh dari kesempurnaan. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar dengan sepenuh hati ya Allah bahwa ketaatan kami ini ya Allah, amal-amal soleh yang kami kerjakan ini ya Allah tidak sebanding dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Rabb. Ya Allah, kami sadar sepenuh hati ya Allah bahwa semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami, badan yang sehat, pasangan hidup yang baik, keluarga yang harmonis, anak-anak yang baik dan soleh dan soleha, tetangga yang baik, sahabat-sahabat yang taat dan baik, sesungguhnya Allah itu adalah ujian bagi kami. Dan seringkali kami ya Allah tidak mampu mensyukuri nikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar dengan sepenuh hati ya Allah bahwa kami masih sering menzalimi diri kami sendiri. Lidah yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Rabb, sering sekali kami gunakan untuk menggibah orang lain ya Allah. Lidah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, seringkali kami manfaatkan untuk mencibir orang lain ya Allah, untuk berkata kasar bahkan kepada bapa ibu kami ya Allah, untuk berkata kasar bahkan kepada pasangan hidup kami ya Allah. Bahkan lidah yang Engkau anugerahkan ini ya Allah, seringkali kami gunakan untuk mencaci maki anak-anak kami sendiri ya Allah. Istighfar Bapak Ibu atas segala dosa dan khilaf yang kita kerjakan. Allah Maha sayang kepada kita semuanya. Karena itu demi Allah Bapak Ibu, Allah undang kita ke sini agar kita dekat, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, bukan untuk dunia. Karenanya bila ada hawa nafsu yang muncul dalam diri kita, ujub, riya dan takabur, sirnahkan itu semua Bapak Ibu, karena demi Allah itu tidak berguna dan tidak bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Mata yang Allah anugerahkan kepada kita ya Rabb, seringkali mata yang Engkau anugerahkan kepada kami ini kami gunakan untuk bermaksiat.
Kami gunakan untuk mencela orang lain ya Allah. Kami gunakan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa kepadamu ya Rabb. Telinga yang Allah anugerahkan kepada kita, seringkali ya Allah kami pakai untuk mendengar bisikan-bisikan syaitan. Kami gunakan telinga kami ini untuk mendengar kata-kata maksiat. Senang mendengar orang mencaci maki saudara kami sendiri ya Allah. Senang mendengar orang yang bersuuzon kepada orang lain ya Rabb. Tangan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, seringkali kami pakai untuk kemaksiatan, untuk dosa dan khilaf. Kaki yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah, seringkali kami pakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang berdosa, tempat-tempat maksiat ya Allah. Semua nikmat Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah, belum sempurna kami gunakan untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Bapak Ibu mari renungkan seberapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Ingat, kita tidak untuk melihat orang lain Bapak Ibu. Lihatlah ke dalam diri kita masing-masing. Tidak usah membandingkan kita dengan orang lain. Lihatlah diri kita sendiri Bapak Ibu. Karena demi Allah nanti di akhirat, nafsi-nafsi masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita, bukan tanggung jawab hidup orang lain. Ketika kita bermuhasabah ini, bukan dalam rangka melihat kesalahan dan khilaf orang lain, tetapi kita masuk ke dalam diri kita, ke hati kita, supaya kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih saleh, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rabb, bila Engkau mengazab kami ya Allah, tidak ada yang mampu menolong kami ya Allah. Ampuni dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampuni keterbatasan kami ya Allah. Ampuni segala khilaf kami ya Allah. Kami sering beribadah ya Allah untuk dilihat oleh orang lain ya Allah. Seringkali kami bersedekah, seringkali kami sholat ya Allah, seringkali kami melakukan kebaikan untuk disaksikan orang lain, agar nama kami lebih baik di hadapan mereka ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Silakan dengarkan panggilan azan Bapak Ibu. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kami bersaksi ya Allah, Engkau Maha Besar ya Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau Tuhan kami ya Allah. Saksikan Bapak Ibu bahwa Allah Tuhan kita, Allah penguasa kita. Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi ya Allah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu ya Allah. Hayya 'alas shalah.
limpah kasih penuh. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. إلا بالله العلي العظيم. الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. الصلاة صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungkan dan hayati setiap waktu, setiap saat tugas dan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan wajah kedua orang tua kita, Bapak Ibu, sesaat. Hadirkan mereka. Mereka berdua telah membesarkan kita, menafkahi kita, dan boleh jadi di antara mereka sudah ada yang wafat, sudah ada yang mendahului kita, sehingga boleh jadi kita tidak mampu lagi untuk berbuat baik kepada mereka ketika mereka masih hidup. Karenanya, walaupun mereka sudah wafat, masih bisa lakukan ketaatan, birrul walidain, dengan berdoa, membaca istighfar untuk kedua orang tua kita. Hadirkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Maka tugas besar bagi kita semuanya menjadikan anak-anak kita anak-anak yang taat. Terakhir, Bapak Ibu, ikuti kata-kata saya, Bapak Ibu. Saudaraku, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Bila aku salah dan khilaf, maafkan dosaku dan khilafku. Demi Allah, sahabatku, bila nanti engkau duluan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, cari aku, sahabatku. Katakan kepada Allah, ya Rabb, kami pernah sama-sama bermunajat kepadamu di tanah suci-Mu, ya Allah. Janji Bapak Ibu, kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Janji kita terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling ingatkan, saling menguatkan dalam kebaikan, dan saling mendoakan dalam ketaatan. Silakan dipeluk temannya masing-masing, Bapak Ibu. Minta maaf, minta ridhokan kesalahan dan kehilafan kita, dan kita bisikkan kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Ya, sama-sama. Ayo. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Ayo, Pak Haji. Nanti bisa kita teruskan, Bapak Ibu, karena waktunya sudah mau sholat. Sekali lagi kita isilah
dengan ketaatan demi ketaatan. Tentunya kita bersyukur kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam kemaksiatan. Inilah kenikmatan yang terbesar, rizki yang terbesar yang tidak bisa diukur dengan harta, dengan dunia. Kita dipertemukan bukan dalam kemaksiatan, dalam ketaatan, dan inilah sesungguhnya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi baru pertama kita bertemu, tetapi kita sudah disatukan karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lain waktu akan kita lanjutkan muhasabah kita ini. Poinnya adalah Bapak Ibu, mari terus kita jaga niat kita untuk tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari tetap kita saling support dalam kebaikan, saling mendoakan, saling mengingatkan dalam ketaatan. Karena demi Allah Bapak Ibu, nanti pada hari kiamat masing-masing kita membutuhkan sahabat-sahabat yang pernah bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Bapak Ibu, kita saling doakan janji. Janji Bapak Ibu kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Insyaallah. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan perbanyaklah istighfar, dan kita tutup dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita tutup dengan kalimat thayyibah. Dengan kalimat inilah Bapak Ibu kita hidup, kita wafat, dan kita akan dibangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat apa Bapak Ibu? La ilaha illallah. Saksikan ya Allah, kata Rasul, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari hati yang terdalam, maka mereka nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita di tanah suci, bacalah sering-sering kalimat la ilaha illallah. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.